Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Ivan. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan perencanaan jaringan pada lantai 2, 3, dan 4 di BINUS University. Mulai dari perencanaan perangkat, perhitungan media transmisi, dan juga kabel, hingga implementasi topologi pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, dapat kita lihat bahwa personal computer dan access point terhubung ke access switch menggunakan UTP kategori 6 dengan panjang rata-rata 30 meter. Access switch terhubung ke distribution switch menggunakan kabel UTP kategori 6A sepanjang 5 meter. Kemudian, distribution switch dihubungkan ke core switch menggunakan fiber multimode OM3 sepanjang 20 meter. Di lantai 2, terdapat beberapa ruangan dengan total 112 personal komputer dan juga 14 access point. Kemudian, perangkat-perangkat ini dihubungkan ke 14 access switch yang terhubung ke satu distribution switch di IDF. Untuk lantai 2, total penggunaan UTP kategori 6 mencapai 4.200 meter dan juga untuk kategori UTP kategori 6A mencapai 70 meter. Dan juga untuk fiber multimode OM3 mencapai 20 meter. Kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3 itu memiliki jumlah perangkat yang lebih besar, yaitu 651 personal komputer dan juga 21 access point. Perangkat ini dilayani oleh 21 access switch yang terhubung ke satu distribution switch. Pada lantai 3, kebutuhan untuk kabel UTP kategori 6 mencapai 20.160 meter dan juga UTP kategori 6A mencapai 105 meter. Dan untuk fiber multimode OM3 mencapai 20 meter. Lantai 4 memiliki beban yang hampir serupa dengan lantai 3. Perbedaannya jumlah perangkat di lantai 4 sedikit lebih banyak, yaitu sebanyak 653 unit PC dan 21 unit access point. Di sini kita menggunakan 23 unit access switch dan kebutuhan kabel UTP Cat 6 mencapai titik tertinggi di lantai ini, yaitu sebesar 20.180 meter. Jika kita rangkum secara keseluruhan, proyek ini akan mengelola total 1.410 unit PC dan 58 unit access point, serta infrastruktur pembantunya terdiri dari 58 unit access switch dan 3 distribution switch yang tersebar di setiap lantai. Untuk kebutuhan kabel logistik secara total, kita membutuhkan kabel UTP Cat 6 sebesar 44.640 meter, atau itu sama saja dengan 146 kabel roll. Selain itu, kita butuh 290 meter kabel Cat 6A dan 60 meter fiber optik OM3 untuk memastikan koneksi antar lantai berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Oke, langsung aja. Yang pertama ada access switch 8 port dengan jumlah yang kami perkirakan yaitu 7. Harga persatuannya dari berbagai sumber kami mengambil rata-rata aja yaitu 231.000. Berarti totalnya yaitu 1.617.000. Kemudian ada access switch 16 port dengan jumlah yang kami perkirakan yaitu 9. Harga satuan yang diperkirakan yaitu 781.800. Totalnya yaitu 7.036.200. Lalu ada access switch 48 port, jumlah yang kami perkirakan yaitu 42. Harga satuannya 1.960.000. Totalnya berarti 82.320.000. Lalu ada distribution switch 16 port, jumlah yang kami gunakan yaitu 1. Harganya yaitu 3.466.000. Lalu ada distribution switch 24 port, jumlah yang kami gunakan yaitu 2. Harga satuannya 4.240.000. Berarti totalnya yaitu 8.480.000. Kemudian ada UTP Cat 6, kami gunakan 44.640 meter. Harga per meternya yaitu 7.500. Berarti total yang kami keluarkan untuk biaya ini yaitu 334.800.000. Lalu ada UTP Cat 6A sepanjang 290 meter. Harga satuannya 20.500 per meternya. Totalnya berarti 5.945.000. Lalu ada fiber multimode OM3 yang kami gunakan sepanjang 60 meter. Harga per meternya 40.500. Berarti total kami mengeluarkan biaya 2.430.000. Lalu ada multi layer switch, jumlah yang kami gunakan yaitu 3. Harga satunya 3.645.000. Totalnya berarti 10.935.000. Nah, total biaya dari keseluruhannya yaitu 457.029.200. Aku ingatkan sekali lagi Pak dan teman-teman, ini adalah hasil perkiraan kami dari berbagai sumber yang kami lihat. Jadi
Untuk di lapangan kami tidak tahu pasti, mungkin harganya berbeda sedikit dari yang telah kami perkirakan, karena kami mengambil dari berbagai sumber yang ada dan merata-ratakan perkiraan harganya. Untuk subnetting, kita bakal menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask, yaitu teknik subnetting yang memungkinkan kita untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa subnet mask dengan ukuran yang berbeda tergantung kebutuhan jumlah host masing-masing. Setiap lantai memiliki beberapa ruang dengan jumlah perangkat yang berbeda, seperti ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, dan lain-lain. Karena kebutuhan setiap ruang itu nggak sama, penggunaan subnetting biasa bakal nyebabin banyak alamat IP yang terbuang. Oleh karena itu, digunakanlah VLSM ini agar alokasi IP jadi lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Perancangan bakal dimulai dengan mengidentifikasi jumlah host di setiap ruang, kemudian diurutkan dari kebutuhan terbesar ke terkecil. Dari kebutuhan tersebut ditentukan prefix subnet yang paling mendekati tanpa mengurangi kapasitas host. Setiap ruang bakal diberikan subnet mask tersendiri, sementara pembagian antar lantai tetap berada dalam satu network induk sehingga mudah untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan pendekatan ini, seluruh jaringan di setiap lantai bakal terpenuhi, tidak terjadi overlap IP dan masih ada ruangan untuk ekspansi jaringan di masa depan. Nah, kita masuk ke lantai 2. Pertama-tama, kita bakal cari dulu nih ruangan mana yang kebutuhan hostnya paling besar. Di sini, kebutuhan host terbesar ada di ruang Finance and Accounting dengan 30 host. Untuk memenuhi kebutuhan ini, digunakan 2/5 alamat IP dikurangi dengan 2, yaitu untuk alamat network dan broadcast, sehingga tersedia 30 host. Oleh karena itu, subnet yang digunakan adalah prefix /27 dengan subnet mask 255.255.224 dan tidak ada sisa host. Next, terdapat beberapa ruangan seperti 226, Biro Nilai, WITEL, LRC, dan IT Support, serta ruangan sentral yang masing-masing membutuhkan 10 host. Kebutuhan ini dipenuhi dengan 2/4 alamat IP dikurangi dengan 2, sehingga tersedia 14 host. Subnet yang digunakan adalah /28 dengan subnet mask 255.255.240 dan terdapat sisa 4 host di setiap subnet. Untuk ruangan IDC, BEC, Human Capital, dan Akademik membutuhkan 6 host, sehingga digunakan 2/3 alamat IP dikurangi 2, sehingga terdapat tepat 6 host. Oleh karena itu, subnet yang digunakan adalah /29 dengan subnet mask 255.255.255.248 tanpa sisa host. Sedangkan ruangan dengan kebutuhan 4 host seperti BINUS Karir, 201 dan 203 tetap menggunakan subnet /29. Dari total 6 host yang tersedia, terdapat sisa 2 host pada masing-masing subnet. Setelah menentukan prefix untuk setiap ruangan, dilakukan alokasi alamat IP secara berurutan. Setiap subnet memiliki network address dan broadcast address yang jelas, serta satu alamat IP ditetapkan sebagai default gateway, biasanya adalah alamat IP setelah network address. Contohnya, subnet pertama memiliki network address 192.128.1.0, broadcast address adalah 192.128.1.31 dengan default gateway 192.128.1.1. Dan rentang IP yang dapat digunakan adalah 192.128.1.2 sampai 192.128.1.30. Pola yang sama bakal diterapkan pada seluruh subnet berikutnya, di mana alamat jaringan, broadcast, gateway, dan rentang IP ditentukan sesuai dengan ukuran subnet masing-masing, tanpa terjadi overlap antar subnet. Dengan perhitungan ini, seluruh kebutuhan host di lantai 2 terpenuhi, alokasi IP menjadi efisien, dan desain jaringan siap dikembangkan di masa mendatang. Nah, oke. Yang selanjutnya ada lantai 3. Karena saya yakin teman saya sudah menjelaskan cara kerja VLSM sebelumnya, jadi kita langsung cepat saja. Jadi di lantai 3 itu ruangannya sama semua, sorry, berupa ruang kelas semua. Jadi estimasi satu ruang kelas itu ada membutuhkan 31 IP. Jadi eh, seberapa banyak yang kita akan berikan itu 2 pangkat N dikurang 2 harus lebih besar dari 31. Nah, setelah kita hitung itu hasilnya 6, di mana 2/6 itu 64 dikurang 2 itu 62, dikurang 31 itu 31. Nah, jadi berapa banyak IP yang akan tersisa itu adalah 31 dan prefixnya adalah 32 dikurang 6 itu adalah 26. Nah, subnet masknya adalah jadi 26 itu 24 ditambah 2 itu artinya ada 1 dan 1 di subnetnya 11000000. Nah, berarti itu 128 ditambah 64.
hasilnya 192. Nah, untuk di lantai 3 ini kita eh, menetapkan jaringannya itu adalah 192, 128, 20. Nah, untuk mendapatkan NA-nya kita melakukan operasi N dengan subnet masknya dengan IP jaringan yang tadi, dan dihasilkan hasilnya ini ya, sama dengan IP jaringannya yang ditetapkan awalnya. Nah, ini 192, 128, 20, dan BA-nya ini didapatkan dari hasil XOR dari NA-nya dengan subnet masknya. Didapatkan 63. Nah, bisa juga cara lain dengan langsung saja menambahkan berapa banyak IP yang kita akan berikan ke NA-nya. Nah, di sini NA-nya yang terakhirnya ada 0, dan tadi kita akan memberikan 64. Nah, berarti langsung aja 0 ditambah 64 dikurang 1. Kenapa? Karena 0 itu dianggap sebagai satu IP ya. Jadi dikurang 1. Jadi 63. Nah, untuk default gateway-nya adalah satu IP setelah NA, itu adalah 192.128.21, dan di sebelah IP range-nya adalah setelah gateway dan sebelum satu IP sebelum BA, itu 2.2 dan 2.62. Nah, untuk ruangan selanjutnya, karena kita menggunakan VLSM, itu seharusnya dihitung lagi sesuai needed host-nya, cuman karena ini semua sama needed host-nya, jadi kita langsung aja. Jadi NA-nya itu langsung satu IP setelah BA dari ruangan sebelumnya. Dari ruangan sebelumnya 63, berarti ini langsung 64. Dan semua eh, semua ruangan kita akan perlakukan seperti itu dengan sistem yang sama, VLSM, dan semua ini juga sama ya. Kita langsung cepat aja. Karena ini semua sama. Oke, untuk lantai yang 4, eh, di sini sama persis kayak lantai 3 sampai dari 401 sampai 426. Ini sama semua mekanisme pekerjaannya. Jadi kita langsung aja cepat aja. Nah, yang berbeda di sini adalah 411-nya ya. Di sini ada 3 ruangan 411 ABC. Nah, itu kita lihat itu lebih kecil ya dari ruangan kelas biasanya. Jadi kita estimasi membutuhkan IP-nya itu lebih sedikit, jadi 21. Nah, cara pengerjaannya juga sama. Dari 21 itu kita membutuhkan berapa? Didapatkan N-nya 5. Terus berarti 2 pangkat 5 itu 32, dikurang 2 itu 30, dikurang 21 itu 9. Berarti IP tersisanya adalah 9, dan prefixnya adalah 32 dikurang 5. Itu menghasilkan 27. Nah, untuk subnet masknya berarti 24 ditambah 3 untuk menghasilkan 27. Berarti ada 3 IP yang eh, satunya itu menyala. Berarti 128 ditambah 64 tambah 32. Itu hasilnya 224. Nah, dan untuk NA-nya ini langsung diambil dari satu IP setelah BA sebelumnya ya. Jadi langsung aja dari 192, 192, 5255 ini ditambah 1. Hasilnya segini. Dan BA-nya ini kita akan langsung XOR dengan subnet masknya, atau langsung ditambah aja ininya 2/5 atau 32 dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Dan default gateway-nya juga sama. Ini dari NA ditambah plus 1. Dan usable IP range-nya juga 6 dari satu IP setelah default gateway dan satu IP sebelum BA-nya. Seperti ini. Dan untuk ruangan keduanya yang B, NA-nya itu didapat dari sama ya, satu plus dari BA ruangan sebelumnya. Dan oke. Untuk mekanisme pekerjaannya juga sama untuk ketiganya. Routing. Routing dapat dua tipe, yakni statik dan juga dinamik. Statik berarti ditentukan manual oleh admin dan tidak dapat dirubah manual. Oleh karena itu, admin harus update setiap ada perubahan dan juga lebih aman karena tidak broadcast routing info. Sedangkan dinamik ditentukan manual oleh protokol dari routing dan juga berubah-ubah mengikuti kondisi jaringan. Router bertukar info dan ada sendiri sehingga lebih berisiko karena tidak broadcast routing info. Dynamic routing, SPF, Open Shortest Path First, yang bisa diskalakan lewat area, konvergensi yang cepat, dan juga bersifat vendor agnostic. Selain itu, ia juga hemat, mendukung autentikasi, dan juga punya fitur area atau tipe khusus untuk optimisasi layanan. SPF umumnya digunakan untuk antar lantai di gedung atau antar gedung di satu kampus. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang simulasi Cisco Packet Tracer.
menggunakan topologi star. Kenapa kita menggunakan topologi star? Karena dengan kita menggunakan topologi star, itu lebih mudah untuk kita ekspansi ke depannya. Dan jika misalkan salah satu router ini, salah satu dari 3 router ini mati, network lain tidak akan berpengaruh. Tapi minusnya, jika router sentral ini mati, maka seluruh jaringan akan down. Oke, di sini kita menggunakan alurnya seperti ini. Jadi dari PC kelas ke switch kelas ke switch utama, dan switch utama langsung ke router. Yang dimana kita mengkonfigurasi DHCP dan OSPF. Di sini kita bisa lihat DHCP-nya seperti ini. Misalkan saya ubah request successful buat lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Oke. Di sini saya akan simulasikan testing untuk pengiriman email. Saya menggunakan real time untuk menghemat waktu. Successful, 2 ke 3 successful, 3 ke 4 successful, dan yang terakhir 2 ke 4. Successful. Oke, ini berikut saya akan tunjukkan konfigurasi DHCP ya. To show IP DHCP. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini DHCP-nya. Jadi selain itu tiap switch ini memiliki VLAN yang berbeda karena sesuai dengan VLAN kami, tiap ruangan memiliki subnet yang berbeda. Walaupun satu lantai memiliki network yang sama, network secara besar yang sama, tapi tiap ruangan memiliki range dan subnetting yang berbeda-beda. Bisa lihat di sini. Ini sudah dilabel dengan nama dan subnet ya, address dan listnya. Lihat. Oke, itu untuk buat subnetnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan OSPF ya. Sorry. Oke, bisa lihat ya, ini OSPF interface-nya. Di tiap lantai ada OSPF-nya. Untuk lantai 2 ini address dan masknya, ini 3 dan ini 4. Oke, mungkin itu sekian buat simulasi Cisco. Terima kasih.